Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat soal melalui akun Quizizz. Mengapa harus melalui Quizizz? Pertama, tampilan Quizizz seperti games, di mana kita ketahui bahwa siswa kita pada saat ini sedang senang-senangnya bermain game, sehingga fitur untuk ulangan harian yang kesannya menyeramkan dan menjadi momok itu kita buat semenyenangkan mungkin supaya anak-anak lebih tertarik dengan ujian atau soal yang kita berikan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan langsung memberikan contoh cara membuat akun Quizizz, kemudian share cara membuat soalnya, kemudian share soal. Selanjutnya nanti kita akan bagaimana cara ngambil Quizizz orang lain, kemudian kita edit dan seterusnya, dan kita share ke grup WA atau kepada siswa yang akan mengikuti ujian. Nah, untuk itu kita langsung saja. Pertama-tama kita buka akun Google kita ya. Boleh di sini atau boleh di box ini ya. Kita masukkan Quizizz ya. Quizizz double Z ya. Quizizz.com. Nah, kita klik quizizz.com, kita ambil yang login ya. Nah, kita masuk quizizz.com saja. Oke, quizizz.com ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita klik 2 kali seperti biasa. Nah, teman-teman, ini tampilan pertama saat Quizizz kita kita buka. Kemudian kita langsung klik sign up karena kita belum punya sama sekali akun Quizizz. Jadi kita harus klik sign up ya, atau daftar. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, sebaiknya kita menggunakan akun Google karena untuk mempermudah atau mempercepat pembuatan akun Quizizz-nya gitu ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke pakai akun Google atau Gmail gitu ya. Masuk. Nah, teman-teman, ini saya pernah membuat dulu ya. Jadi namanya sudah ada gitu ya. Ada Mrs. SPDI gitu. Bolehkah saya ngerubah nama saya? Boleh gitu. Saya edit ya, klik nama saya tadi, kemudian kita edit. Karena ini tahun 2019 akhir pernah membuat ini gitu. Jadi masih tersimpan teman-teman gitu. Meskipun laptop saya pernah di backup, cuman akunnya kan masih tersimpan karena menggunakan akun yang sama atau Gmail gitu ya. Nah, saya buat seperti ini supaya siswa atau orang-orang mengenal saya gitu ya. Nah, saya klik yang 9 tahun 789 karena saya ini untuk kelas ya, pilih kelas yang kamu ajar. Karena ngajarnya kelas 789 maka saya klik kelas 789. Kemudian untuk mempelajaran saya klik ilmu pengetahuan alam gitu ya. Kemudian boleh ditambahkan misalnya prakarya juga boleh, misalnya prakarya juga boleh gitu ya, tapi kita buat itu aja. Ini kita pilih, boleh juga kita buat sendiri di sini, dan kita langsung saja simpan perubahannya gitu. Nah, ini tampilan terbaru Quizizz saya gitu ya. Nah, begini. Nah, teman-teman, setelah saya mengedit tadi, ini adalah koleksi-koleksi soal yang pernah saya buat zaman dulu gitu ya, 2 tahun yang lalu. Kemudian Quizizz ini mulai booming kembali 2 tahun setelah 2019 gitu ya. Ini saya buat di 2 tahun yang lalu semua ini. Nah, kemudian kita mau buat lagi teman-teman, kita mau buat soal lagi gitu ya, bagaimana kita cara membuatnya gitu. Nah,
Ini adalah tampilannya. Ini kuis untuk publik, karena memang saya atur untuk kuis publik gitu ya. Kemudian ini untuk kita kenal dulu fitur-fiturnya ya. Ini untuk hasilnya. Kemudian ke mode siswa kalau itu sebagai siswa gitu ya. Ini untuk mainkannya. Nah, sekarang kita mau membuat soalnya ya, membuat soalnya sama saja. Nah, mau kita buat dalam bentuk pelajaran atau kalau misalnya bentuk pelajaran ada buat presentasi gitu ya, dengan memadukan slide materi, media, dan pertanyaan. Nah, ini kita mau buat kuis ya, karena kita mau misalnya ulangan dan kita mau buat kuisnya. Nah, pertama-tama teman-teman kita buat dulu, beri nama kuis kita. Misalnya ulangan harian IPA gitu ya. Karena kita saya pelajaran IPA, maka kita buat ulangan harian IPA atau UH IPA juga nggak apa-apa gitu ya. UH misalnya UH IPA gitu bisa gitu ya. Ya sesuka kita atau mid semester kita juga boleh. Nah, kalau sudah membuat namanya, kita langsung klik selanjutnya. Nah, kita disuruh memilih salah satu. Ini sebagai syarat untuk kita melangkah ke langkah selanjutnya. Harus klik salah satu. Karena kita IPA, maka cari yang bacaan di sini yang kecenderungan ke IPA-nya. Kebetulan ada pengetahuan alam. Misalnya kita matematika, ya udah matematika. Kalau olahraga, olahraga. Kalau misalnya sejarah atau ilmu sosial, IPS gitu ya bisa di IPS. Nah, jika sudah diklik salah satu, maka kita klik selanjutnya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman pastikan sinyalnya kuat gitu ya. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan, kita disuruh milih dulu. Bentuknya multiple choice, banyak jawaban, esai gitu ya, isian singkat, survei, esai, atau slide gitu. Nah, slide ini kan yang tampilan terbaru ya, belum pernah saya gunakan. Ini untuk pelajaran gitu, belajar. Nah, kita fokus ke biasanya ke pilihan ganda gitu ya, karena kalau pilihan ganda kan ada pilihannya, kemudian ada seru-serunya. Ternyata A salah, B salah seperti itu. Jadi biar seru kita buat soal dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan tempat kita membuat soal gitu ya. Di sini ada untuk tempat soalnya, kemudian ada pilihannya A, pilihan B, pilihan C, pilihan D ya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa fitur yang untuk matematika gitu. Jadi matematika tuh nggak usah khawatir gimana caranya membuat soal yang berbau function gitu. Kemudian gimana kalau kita mau nampilkan gambar? Di sini ada wadah untuk kita memberikan gambar gitu. Atau kita mau bahasa Inggris, ada listeningnya gitu ya. Kita bisa membuat audio kita di sini atau berupa video. Kemudian video tersebut disuruh menganalisis gitu dari berdasarkan video tersebut apa seperti itu ya. Kita bisa juga masukkan video. Jadi teman-teman kita nggak perlu khawatir ya. Ini memang quizzes recommended banget untuk seluruh mata pelajaran seperti itu. Nah, pertama kita buat dulu soalnya ya teman-teman ya. Kita coba dulu buat soal gitu supaya kita tahu betul bagaimana sih fungsinya. Nah, ini ya teman-teman, misalnya ini saya sudah menyediakan soal supaya lebih cepat gitu ya. Boleh langsung diklik sini, boleh, bisa banget gitu ya. Nah, ini boleh. Kemudian ini akan tampil di sini gitu di sebelah kanannya. Seperti kayak apa ya, tampilan aslinya nanti kayak apa gitu, sudah ada tampilannya gitu ya. Jadi ini jawabannya A, B, C, kemudian boleh langsung teman-teman di sini kalau mau cepet gitu ya. Nih, tinggal nah kayak gini, nanti kita buat A-nya kita buang gitu ya. Nah, kayak gitu. Langsung kita taruh di sini, paste, kan mudah gitu ya. Kita taruh di sini, pas ya. Kemudian ini juga kita paste. Nah, ini cara cepatnya teman-teman. Jadi supaya teman-teman tuh nggak bolak-balik kayak gitu. Ini adalah
trik bagi saya gitu, Bu. Bisa juga ditiru oleh teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan kuncinya gitu ya. Kuncinya adalah B, maka kita klik yang B dan ini tidak kelihatan oleh siswa gitu ya. Nah, sudah satu. Kemudian kita lihat nanti tingkat kesukaran soalnya. Ini hanya jumlah elektron valensi pada atom 23 Na11 adalah. Nah, ini butuh menghitung teman-teman. Jadi kita butuh ngatur eh, apa namanya waktunya. Kalau 30 detik itu nggak mungkin. Anaknya baru baca aja belum mikir sudah habis waktunya. Jadi kita kasih waktu misalnya kira-kira 2 menit lah ya, 2 menit kayak gitu untuk ngitung. Terus kita tidak perlu nambah ini tambah penjelasannya karena memang ini pilihan ganda gitu ya. Terus pilihan jawabannya nggak ada lagi, nggak ada jawaban lagi yang untuk ini ya. Itu jawabannya adalah satu ini. Nah ya, kemudian sudah ya, ini satu kita simpen, waktunya sudah, udah jawabannya sudah. Oke, kita simpen teman-teman. Ini baru dapat satu soal. Nah, ini tampilannya. Kemudian kalau tandai tema itu nggak perlu ya, nggak perlu. Terus kita tambah lagi, simpan ya, klik simpan. Nah, mau tambah lagi soalnya, buat pertanyaan baru gitu ya. Mau tambah lagi kan soalnya, ini baru soal pertanyaan. Soalnya ada satu gitu ya. Kita tambah gitu ya. Kita tambah tetap multiple choice pertanyaan nomor 2. Nomor 2 coba deh kita masukkan gambar ya. Kita masukkan gambar. Perhatikan gambar berikut misalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Kita masukkan gambar teman-teman. Nah, bisa juga sebenarnya soalnya kita buat pilihan gandanya itu gambar juga bisa teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Nah, misalnya tentang ini ya. Nah, ini. Oke, kita masukkan ini gambarnya. Iya, oke, selesai. Kita masukkan nih, perhatikan gambar berikut. Ini sudah ada gambarnya. Kemudian pertanyaannya adalah, bawah ya. Berikut pertanyaannya adalah, kita buat pertanyaannya. Ini ya, nih cara pembuatan magnet kutub yang benar adalah, kita copy saja. Boleh juga ya itu di ini. Nih. Oke, terus sekarang kunci jawabannya atau pilihan gandanya ada pilihan A, B, C. Nah, teman-teman, di sini ada bisa pilihan jawaban, misalnya kalau SMA gitu ya, buat ini pilihan jawaban 5, cuman kita kan SMP, biasanya SMP tuh hanya 4 sih pilihannya, jadi kita hanya 4 saja gitu ya. Nah, oke, paste ke sini, ini cara cepatnya, iya, dan D, dan perlu kita hilangkan ABC-nya tuh, karena apa? Supaya anak-anak tidak mencontek temennya. Jadi antara siswa satu dengan siswa lain bisa jadi ini diacak. Misalnya ABC-nya tuh nggak ada gitu ya. Misalnya A-nya dia nggak tahu, nggak bisa contekan samping-samping gitu. Apa jawabannya B, B gitu. Padahal B, kita pengennya B itu acak kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan ABC-nya, tapi berdasarkan jawaban yang benernya kayak apa kayak gitu. Jadi makanya perlu kita buat supaya anak nggak contekan, dihilangkan aja ABC-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah B, jadi kita klik aja B di sini. Nah, kemudian karena ini juga butuh analisis waktu sehingga kita perlu edit waktunya. Misalnya selama 60 detik gitu ya, karena tidak kelamaan gitu, karena dia hanya melihat gambar. Nah, teman-teman, andaikan kita mau semua soalnya
60, di sini juga bisa atur gitu ya. Bisa diatur di sini. Oke. Waktunya sudah, soalnya sudah, jawabannya sudah. Sekarang kita simpan gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu sudah ada 2 soal. Ya, 2 soal. Kemudian kalau kita mau buat pertanyaan lagi, kita klik plus gitu. Pilihan ganda juga kah? Iya. Nah, kalau pilihan ganda juga kita buat lagi pilihan ganda. Dan kalau misalnya kita ini sama aja bentuknya, oh iya, ini ada soal tentang matematika gitu ya. Kode matematika. Kita masukkan aja di sini. Nah, misalnya soal matematika bisa gitu di sini. Terus functionnya itu juga bisa diambil sini sih. Nah, kita buka dulu ya teman-teman. Jadi ini tidak hanya untuk matematika. Nah, kayak gini-gini ada semua nih, gitu ya. Nih, misalnya kita masukkan aja. Kan ada pilihan ganda tuh. Pilihan gandanya begini ya. Pilihan A-nya itu setengah akar 5. Nah, kita buat. Berarti ntar kita ulangi lagi ya. Adalah kurang ya, ini untuk matematika. Nah, soal 1 kita masukin function, berarti kita buat setengah nih setengah akar 5 ya. Nih, set ya, salah kode teman-teman ya. Jadi ini 1/2, kemudian akar 5. Nah, teman-teman bisa kan masukkan set. Oke deh, bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2 gitu. Ya. Oke, coba kita ambil, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke, kita buat sini secara manual lagi. Kita klik function, kemudian kita ambil yang ini setengah akar 4, kita masukkan, kemudian sini function lagi, ambil yang ini setengah akar set. Nah ya, 3 kita masukkan, dan terakhir kita ambil setengah lagi ya, setengah 2 akar 2. Oke, kita masukkan dan jawabannya adalah yang I. Nah, begitu ya teman-teman ya. Tinggal kita kasih waktu, jangan lupa 60 detik, 1 menit gitu ya. Atau bolehlah karena agak lama, misalnya 2 menit atau 2 kali 60 ya. Kita klik simpan. Nah, ini sudah masuk ke soal yang ketiga yang kayak matematika. Terus apakah bisa ABC-nya jawabannya itu gambar? Sangat bisa teman-teman, sama kayak masukkan soalnya ya. Udah selesai, anggap aja ini udah selesai teman-teman. Nah, sekarang tugas kita adalah share ya, share apa namanya pertanyaan. Namun sebelum kita share, kita simpan dulu. Kita simpan. Ini adalah klik untuk unggah gambar. Misalnya kita mau kuisis kita tuh keren kayak gitu ya. Biar nampak kayak keipaannya, atau misalnya gambarnya tuh mau gambar kita sendiri, atau kita mau cari gambar yang unik gitu sama ini kita. Nah, kayak gini-gini misalnya ya, ini contohnya saja gitu ya. Boleh gambar kayak keipaan atau ke matematik kayak gitu, boleh. Ini untuk memberikan identitas saja sama kuis kita. Nah, kalau misalnya gambar ini ada alamat linknya, maka kita masukkan linknya. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kemudian ketika sampai ke siswa, kita atur dulu, pilih bahasanya, apakah mau English atau masuk Indonesia. Nah, karena siswa kita ini
masih apa namanya random gitu ya bahasanya, maka kita pakai bahasa Indonesia saja. Tapi kalau dia pelajaran atau kuis yang kita buat itu bahasa Inggris, so sebaiknya bahasa Inggris gitu. Nah, pilih kelas gitu ya. Kelasnya misalnya kita buat KG juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, ini kode gitu ya. Nah, publik atau dapat digunakan semua orang. Kalau Pak publik artinya seluruh siswa yang ada di seluruh Indonesia yang tahu dengan kuis saya bisa mengerjakan. Cuma jika kita mau ke pribadi saja hanya dapat dilihat oleh saya, maka saya buat untuk pribadi. Tapi kalau misalnya mau yang lain ada opsi lanjutannya gitu ya. Nah, ini semua orang yang di your organization, misalnya kelas saya saja, misalnya kelas 7 atau kelas 9A saja atau 9B, 9C kayak gitu ya. Nah, atau kita mau kolaborasi dengan paket sekolah dan distrik quizzes juga boleh kayak gitu ya. Jadi, namun sebaiknya saya sarankan untuk atau gini, saya mau tambahkan orang melalui alamat email, misalnya saya mau collab atau mau sama dengan siapa gitu ya, sama sesama guru juga saya tambahkan email sehingga orang tersebut bisa mengakses kayak gitu. Tidak semua orang. Artinya memang soal yang saya buat ini untuk orang tertentu. Namun sebaiknya teman-teman kita setting ke publik atau semua orang kayak gitu. Nah, jika sudah maka kita simpan. Kita simpan. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ya. Nah, teman-teman di sini nih ya, kita akan nah ini ada dua kategori yang berwarna ungu ini. Mulai kuis sekarang dan berikan pekerjaan rumah. Apa bedanya? Kalau mulai kuis sekarang artinya kayak ujian serentak, misalnya ujian IPA jam pertama dari jam 7.30 sampai jam 10.30. Nah, itu harus serentak. Maka kita mulai kuis sekarang kayak gitu. Mulai kuis sekarang. Nah, tapi kalau misalnya saya buat hari ini, tapi untuk pelajarannya besok, untuk PR tuh, maka saya klik ke berikan pekerjaan rumah kayak gitu. Nah, ketika kita milih berikan pekerjaan rumah, maka di sini ada setting waktu, misalnya dari Senin jam berapa sampai Rabu jam berapa, jamnya juga ada, harinya juga ada juga kayak gitu. Kalau kita sudah setting, maka kita klik tugaskan gitu ya. Namun sebelum kita klik tugaskan di bawahnya juga ada pengaturan umum, misalnya gini, upaya peserta nih. Dia akan masukkan apa namanya nih kayak gini ya. Nah, gitu. Jadi ada kayak login, ada kayak kode-kode gitu ya. Nah, ini jarang juga dipakai sih, ini kurang terlalu penting, nggak apa-apa kita ikutin aja. Nah, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, jadi ketika anak itu salah mengerjakan, maka jawabannya dikasih tahu itu bahwa itu ya jawabannya. Jadi saya rasa berdasarkan kebijakan guru masing-masing sih supaya sebaiknya sih tidak, karena kalau misalnya kita berikan waktu kesempatan 2 kali, anak itu tidak mengingat-ingat, bukan karena paham tapi mengingat jawaban yang sebelumnya gitu. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah quizzes, ya seharusnya mati juga gitu ya. Kemudian mode bank pertanyaan adaptif, ya, kemudian tidak perlu juga, waktunya juga, kemudian tunjukkan papan peringkat. Ternyata dia juara 1, juara 2, saya rasa ini perlu sehingga kita perlu nyalakan gitu ya. Jadi dia kayak seruan sama teman-teman, aku duluan nih yang menang, aku yang lebih tinggi nih kayak gitu. Kemudian pertanyaan acak juga ya perlu supaya anak itu jamnya apa namanya tidak bisa saling contoh kayak gitu ya. Nah, kemudian pilihan jawaban acak, pertanyaan acak juga, jawabannya juga acak. Misalnya tidak selalu A selalu di posisi A kayak gitu. Yang B selalu posisi B. Supaya kenapa? Supaya anak-anak tersebut tidak saling contoh sama teman-temannya. Karena memang tujuan kita untuk itu. Nah, putar musik. Nah, ini yang menarik teman-teman, harus dibuat musik kayak gitu ya supaya mereka menarik, kayak games yang mereka mainkan di rumah kan menarik gitu. Jadi sebaiknya ya dibuat menarik semenarik mungkin kayak gitu ya. Jika sudah teman-teman kita klik tugaskan di sini. Nah, boleh klik tugaskan di sini di bawah atau klik tugaskan yang di
di atas kayak gitu. Tapi sebaiknya teman-teman jangan lupa pengaturan di bawah dulu karena memang intinya di sini gitu ya. Nah, namun teman-teman jika jika teman-teman misalnya tidak mau pakai yang berikan pekerjaan rumah, kita klik mulai kuis sekarang juga ada pengaturannya. Misalnya seperti ini ya, kita klik pengaturannya. Nah, pengaturannya ini ada beberapa gitu. Ada apakah klasik gitu ya, apakah ada klasik atau nah kecepatan guru gitu ya, kita gunakan aja klasik gitu. Nah, kita klik klasik gitu ya. Nih kita klik klasik, kita pilih klasik. Kemudian kita lihat di bawah adakah pengaturan-pengaturan. Nah, ini dia ada pengaturan-pengaturannya. Ini ya, tunjukkan kunci jawaban sama aja pembelajaran adaptif gitu ya. Power ups. Nah, power ups itu maksudnya apa ranking kayak gitu ya, berapa sih kekuatannya kayak gitu kan. Ada game-games itu yang semakin banyak dia melakukan benar maka dia semakin punya energi kayak gitu. Nah, waktunya fleksibel bisa atau dimatikan atau ada tes timernya dari waktu kapan kayak gitu ya, atau dimatikan juga jadi benar-benar ada waktunya. Tunjukkan papan peringkat perlu, pertanyaan diacak, jawaban acak. Selanjutnya musiknya kita perlu nyalain. Tapi kalau misalnya musiknya lain pada saat kita ujian barengan, itu juga terganggu juga temen-temennya ya kan. Jadi sebaiknya dimatikan aja karena mereka bareng-bareng nggak gitu. Takutnya ganggu temennya. Semua nyala, bakalan rame deh kelas kayak gitu ya. Kemudian jika sudah, maka kita klik klik lanjutkan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, setelah kita klik lanjutkan, maka akan timbul seperti ini. Ini ada kode berupa link, ada juga kode gitu ya. Ada link atau juga kode. Kita boleh kirim link aja gitu ke grup WA, maka dia secara otomatis akan masuk. Atau kita kirim kodenya, anak-anak atau siswa itu masuk ke Quizizz, maka dia diminta kode, maka kode ini yang dimasukkan kayak gitu. Ya monggo. Kemudian teman-teman, kalau seandainya kita mau ngambil link gitu ya. Kalau saya sih cenderung ke link aja biar anaknya nggak repot. Jadi saya copy linknya, kemudian tinggal kita kirim. Ini kan connect ya, connect ke ini ke Google Classroom, ke Teams kayak gitu ya, ke Canvas gitu. Cuma jarang dipakai. Biasanya kita langsung ke grup WA ya. Nah, boleh klik ini langsung salah satunya atau klik ini linknya ya, kita klik di sini. Nah, langsung kalau sudah kita klik gitu ya, kita kirim ke grup WA teman-teman kayak gitu ya. Kita kirim ke grup WA. Kemudian setelah kirim ke grup WA, nah gitu ya, saya coba dulu, misalnya ke kelas 9 misalnya ya, ke kelas 9, ke kelas yang mau kita ujikan. Setelah itu baru kita klik mulai, jangan lupa kita klik start gitu ya. Kalau misalnya kita nggak buat start, maka siswa pun tidak bisa menggunakan link yang kita kirim kayak gitu. Jadi kuncinya di kita kayak gitu ya. Misalnya nah ini saya kirim ke sini misalnya ya. Nih. Oke. Pastikan ini dalam keadaan sinyalnya full ya teman-teman ya. Oke ya, karena sinyalnya lagi gangguan maka sudah di-share, kemudian kita klik start gitu ya gitu. Nah, karena belum ada memang siswanya yang bergabung, ya udah memang belum ada siswa yang bergabung kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman untuk pembuatan akun Quizizz dan soal Quizizz hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan inginnya kementerian bahwa kita harus mewujudkan merdeka belajar. Sehingga